Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Angelina, NIM 2521038 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer, kelas PTIK 5A, izin mempresentasikan sebuah tugas untuk memenuhi syarat tugas akhir pada mata kuliah Administrasi Server. Dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Windows Server dan tentang bagaimana kita mengkonfigurasikan event static pada Windows Server, DHCP, FTP, dan juga DNS. Nah, pertama kita akan saya akan menjelaskan tentang apa itu Windows Server. Dimana sebelumnya kita pernah membahas di video sebelumnya, yaitu Debian. Nah, di sini kali ini kita akan membahas apa itu Windows Server. Windows Server sendiri itu adalah sistem operasi yang dikembangkan, sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise-nya, penyimpanan datanya, aplikasi, dan komunikasi. Nah, Windows Server ini berperan sebagai server atau data server yang dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server ini juga merupakan sistem operasi server yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server di dalam suatu jaringan komputer. Nah, jadi dalam demikian Windows Server ini juga akan mendukung atau performa sebuah komputer server yang telah terhubung pada suatu jaringan, sehingga sistemnya akan berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa fungsi dari Windows Server sendiri, di mana Windows Server sendiri bisa membantu kita mengoperasikan kebanyakan proses dari pelayanan server, dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki server tersebut. Yang kedua, Windows Server juga berfungsi untuk memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan memanajemen server baik melalui GUI, yaitu Graphical User Interface, maupun CLI, Command Line Interface. Selanjutnya, Windows Server juga berfungsi membantu konfigurasi server lanjutan baik dari segi hardware-nya, software, maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut. Yang terakhir, Windows Server juga dapat membantu mengelola dan juga memonitoring komputer klien yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk menjalankan sebuah sistem jaringan komputer. Nah, ada beberapa edisi dari software Windows Server pada awal hingga sampai saat ini, yaitu pertama ada Windows Server 2013 yang dimuat pada April 2003. Lalu ada Windows Server 2003 R2 dari Desember 2005. Dan juga ada Windows Server 2008 Februari yang dikeluarkan pada Februari 2008. Windows Server 2008 R2 Juli 2009. Dan ada Windows Server 2012 yang dikeluarkan pada Agustus 2012. Nah, Windows Server 2012 ini yang akan kita jalankan di VirtualBox nantinya, yaitu Windows Server 2012. Di mana Windows Server 2012 ini juga mempunyai kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari Windows Server 2012 itu dia memiliki server manager yang lebih mudah digunakan daripada versi sebelumnya, makanya kita memakai ini. Yang kedua, server core-nya itu dapat berpindah ke GUI secara langsung tanpa install ulang dan juga sebaliknya. Juga memiliki virtual desktop infrastruktur yang lebih kompatibel atau sesuai dengan sistem operasi daripada versi sebelumnya. Lalu kelebihan yang selanjutnya, dia memudahkan klien server untuk berbagi file atau file sharing dalam jaringan karena adanya fitur server message block. Lalu dia juga terdapat berbagai tool
yang dapat memudahkan kita sebagai administrator memanajemen sistem seperti tool untuk menambahkan rules dan fitur, konfigurasi dan manajemen server, remote administration, dan juga lain sebagainya. Tetapi Windows Server 2012 juga memiliki kekurangan. Di antaranya harga Windows Server 2012 ini cenderung mahal. Lalu dia juga tidak support atau mendukung komputer yang berbasis Titanium. Lalu dia juga sulit menggunakannya karena ada penambahan fitur baru yang jarang sekali kita gunakan sebagai yang awam menggunakannya. Nah, setelah penjelasan dari Windows Server tadi, tentunya ada beberapa activity yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengkonfigurasi IP static pada Windows Server ini. Nah, pertama, tentunya kita harus menginstal Windows Server 2012 R2 yang tadi kita pilih. Lalu ketika sudah menginstalnya, kita akan masuk pada Windows Server 2012 seperti ini tampilannya. Nah, kalau seperti ini sudah tampilannya, kita mencari ikon namanya Network Internet Access yang berada nantinya akan di sudut kanan bawah. Di sini ya, teman-teman. Nah, lalu ketika sudah ketemu, kita klik kanan pada ikon tersebut. Akan keluar tampilan seperti ini, yaitu ada namanya troubleshoot problems dan open network sharing. Nah, kita akan memilih yang di bawah, yaitu open network and sharing center. Nah, setelah kita pilih yang open network and sharing center tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita akan memilih nih change adapter setting, dimana nanti akan ada Ethernet. Nah, pada Ethernet ini kita klik lagi. Nah, lalu akan tampil seperti ini, ada Ethernet statusnya. Lalu kita pilih properties. Nah, di properties ini kita memilih yang namanya, kita akan klik internet, kita checklist internet protocol version 4. Lalu kita klik lagi properties. Nah, di sini kita arahkan kepada use the following IP address, dimana di sini kita menetapkan IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan, ini juga kita centang, yaitu use the following DNS server address-nya. Lalu ketika kita sudah memasukkan semuanya, kita tutup kembali program yang sudah ada, close semuanya, dan kita lihat detail apakah sudah tercantum. Nah, di sini sudah tercantum ya, IP address-nya sudah ada, subnet mask-nya sudah tersedia sesuai dengan yang kita masukkan di properties tadi. Nah, setelah itu kita kembali lagi pada layar utama di Windows Server. Kemudian kita cari yang namanya CMD, yaitu command prompt-nya, untuk memastikan apakah sudah terkonfigurasi. Nah, di sini kita mengetikkan, kita ping alamat IP address yang sudah kita setting tadi pada properties tadi. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ketika sudah alamatnya terlihat seperti ini, maka artinya ini terkonfigurasi. Yang kedua, kita akan melakukan activity mengkonfigurasi DHCP pada Windows Server 2012 R2. Dimana di sini kita tidak usah perlu ribet-ribet lagi memasukkan IP secara manual. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas DHCP ini
yang kita tidak perlu lagi mengisi IP klien secara manual. Jadi kita hanya tinggal setting di server pada klien dan akan mendapatkan IP-nya secara otomatis. Nah, DHCP sendiri itu adalah salah satu protokol yang digunakan atau dipakai untuk memberikan alamat IP address secara otomatis ke komputer atau PC klien dalam suatu jaringan. Nah, dengan ini kita tidak perlu lagi mengatur IP klien secara manual, jadi lebih hemat tenaga maupun biaya. Nah, langsung saja kita buka Windows Server 2012 R2 tadi. Nah, ketika sudah kita buka, kita akan menemukan pada sudut, bukan di atas, di kanan, sudut kanan atas, nanti ada nih, Manage, Tools, View, dan Health. Nah, pada Tools Manage, kita klik dan akan menampilkan ada Add Rules and Features, Remove Rules and Features, Add Servers, Create Server Group, Server Manage, Properties. Nah, kita memilih yang paling atas, yaitu Add Rules and Features. Nah, kemudian ketika sudah kita pilih yang itu, nah kita akan ditampilkan seperti ini. Kita memilih install type, dan pada install type ini kita memilih rule based or feature based installations. Kita klik next. Nah, lalu kita akan dialihkan pada menu server selection. Kita pada menu ini kita akan milih select a server from the server pool. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengklik mana yang kita konfigurasi karena sudah tertera sendiri, yaitu nama Windows kita pada PC sendiri masing-masing. Lalu kita next saja. Nah, di sini kita akan checklist di server rules, kita akan dialihkan kepada menu server rules. Di sini kita akan memilih, kita akan checklist DHCP servernya. Lalu ketika sudah memilih DHCP servernya, kita klik next saja. Nah, setelah kita pilih itu, kita akan dialihkan pada menu features. Nah, di features ini kita dapat langsung melanjutkan saja karena fitur yang kita butuhkan sudah kita dapat, yaitu jadi kita langsung next saja, yaitu kita hanya memerlukan Net Framework F5 yang sudah langsung dicentang, jadi kita next saja. Nah, ketika next, kita akan dialihkan pada deskripsi DHCP-nya. Ini adalah deskripsi yang DHCP atau yang ingin kita install nantinya. Jadi kita lanjut saja next. Nah, pada tahap yang ini nantinya akan muncul ini confirmations, penginstalan. Jadi beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya tadi. Kita di sini melakukan pengecekan sebelum menginstal kita mulai. Jadi supaya tidak ada service dan features yang tertinggal pada saat kita install nanti. Klik install. Nah, kalau kita sudah emang tidak ada keraguan lagi, kita install, klik install di sini. Lalu akan berproses, install akan berproses di sini. Perkiraan waktu installnya yaitu bisa jadi 10 detik tergantung storage atau penyimpanan ataupun kinerja dari laptopnya masing-masing. Nah, ketika nanti sudah selesai proses penginstalannya, nantinya ada notif installation start yang akan berubah menjadi installation sukses. Nah, setelah itu kita menginstal DHCP servernya, nantinya akan muncul sebuah notif ini, yaitu notification center. Kita klik DHCP. Ini notifnya ada di ini ya, teman-teman, yang ini. Kita klik yang ini dan notifnya ada complete, bacanya complete DHCP configurations. Kita klik.
Nah, di sini ada beberapa description-nya tentang DHCP. Kita klik langsung saja next. Nah, di sini dikarenakan sudah menginstal ADDS, maka di sini nantinya ada menu authorizations. Pilih user the following user credentials. Nah, kita klik saja commit. Ini teman-teman, commit. Nih, commit. Lalu next. Nah, setelah prosesnya selesai, kita tutup saja semua close untuk keluar. Ini close. Lalu kita kembali ke menu tadi yang ada manage, tool, view, dan health. Tetapi di sini kita klik yang tools. Nah, kalau memang sudah terinstall tadi DHCP, maka di tools ini bakalan tercantum yang namanya DHCP. Nah, kita klik DHCP, kita pilih DHCP. Nah, setelah diklik, nah bakal muncul seperti ini. Ini ada Win, yang Win ini nama dari tiap-tiap PC masing-masing yang kita beri nama ya. Jadi di sini ada Win. Setelah itu ketika kita klik kanan pada Win ini, akan muncul beberapa bacaan, yaitu ada add remove bindings. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita checklist yang IP server yang kita gunakan saat ini. Contohnya ini ya, 192.168.42.89 Ethernet. Kita oke kan saja. Nah, ketika kita sudah oke kan, akan ada tambahan Internet Protocol versi 4-nya di sini. Nah, ketika sudah muncul IP version 4-nya, kita klik kanan pada IP version 4-nya. Nah, kita pilih yang new scope. Proses ini akan menentukan berapa IP yang akan kita berikan kepada klien nantinya. Nah, ketika sudah mengklik new scope-nya, bakalan tampil seperti ini. Langsung saja kita klik next. Nah, di sini kita isi nama dan deskripsi sesuai dengan keinginan kita, bebas saja. Ketika sudah diisi, next lagi. Nah, di sini adalah pengaturan DHCP-nya. Jadi start IP address ini maksudnya IP DHCP itu kita mulai dari IP berapa. Nah, di end IP address ini maksudnya pemberian IP DHCP-nya berhenti sampai IP ke berapa. Dan tentunya di sini ada dan tentunya juga rank dari IP-nya mau per berapa terserah, atau per 24 mau per 18, bisa diatur sesuka hati kita sendiri. Dan setelah itu kita pilih next. Nah, ketika sudah seperti ini, di tahap ini adalah kita menyeleksi IP mana yang tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP otomatis pada klien. Nah, di sini contoh IP pada klien. Jadi di sini contohnya saya menginginkan IP dari 192.168.42.11 sampai dengan 106. Ini tidak boleh dipakai dan diberikan DHCP ke klien. Jadi bila sudah menentukannya dari start IP berapa, end IP address berapa, klik saja add. Nah, ketika sudah klik add, di sini sudah pengecualian IP-nya sudah dibentuk ya teman-teman, yaitu 192.168.42.101 sampai 106. Nah, sudah dibuatnya, sudah tercantum. Langsung saja kita klik next. Nah, di sini sekarang itu adalah pengaturan waktunya. Berapa lama sih IP DHCP yang kita kasih ke klien tersebut. Contohnya di sini saya memberikan waktunya 100 hari. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri, apakah berapa hari atau 2000 hari, 2 hari, atau bebas lah.
Jadi setelah kita atur limit waktunya, kita klik next saja. Nah, setelah itu ini merupakan konfigurasi dari opsi pengaturan DHCP-nya. Jadi di sini kita sarankan saja yes, itu yes I want to configure this option now. Karena kenapa? Karena pengaturan tambahannya tersebut sangat berguna dan penting di antara pengaturannya, yaitu menentukan alamat IP gateway-nya. Jadi ketika kita sudah klik yes, lalu kita klik next. Nah, di sini sekarang kita mengatur gateway-nya. Karena tadi kita sudah memilih yes, jadi kita harus mengatur gateway-nya. Di sini saya menggunakan IP server sebagai gateway client yang terkena DHCP nantinya. Jadi kita masukkan IP servernya itu 192.168.42.89. Ketika sudah kita tentukan, kita klik add. Nah, address yang sudah dimasukkan, addressnya sudah dimasukkan dan sudah tersedia. Nih, ini ya teman-teman. Lalu kita klik next saja kalau sudah tersedia dan sesuai. Nah, di sini sekarang kita masukkan domain, nama servernya, yaitu DNS-nya nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Nih, ini nama server kita, bebas saja. Nah, ketika sudah dicantumkan, maka kita klik next, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini untuk Win servers-nya, masukkan address nih. Kita masukkan address-nya. Contohnya, ini menggunakan IP address tadi yang saya gunakan sebelumnya. Lalu kita klik saja next. Nah, di sini akan muncul notifikasi apakah kita ingin mengaktifkan scope yang sudah kita buat tadi dan konfigurasi sebelumnya. Nah, kita sini pilih yes saja karena kan untuk kita akan mengaktifkannya nantinya. Nah, kita next saja. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Pilih finance. Nah, ketika sudah kita selesai tadi finish diakhirinya, kita sekarang akan mencek DHCP yang sudah kita buat tadi. Apakah bila berhasil status DHCP-nya tersebut akan aktif dan siap digunakan. Nah, di sini ada scope. Nah, server option, policy, dan statusnya aktif. Jadi statusnya aktif. Kita juga cek rank IP-nya yang digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana. Kita bisa lihat pada, nah ketika sudah ini aktif, kita bisa tadi rank IP-nya. Kita bisa lihat pada bagian scope di bawah, yaitu address pool namanya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah sesuai. Ya, sesuai ya teman-teman. Tadi kita buat start IP-nya dari 11 dan end IP-nya 16. Jadi sesuai. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi DHCP tadi, sekarang kita cek pada klien apakah DHCP yang tadi kita buat berdampak pada atau terkena pada kedua klien. Nah, di sini kita buka Windows lagi tadi. Nah, ini tuh dari Properties setelah kita memilih Internet Protocol versi 4-nya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita klik pada option and IP address automatical. Nah, setelah itu, nah di sini juga di bawah juga kita memilih option DNS server address automatical. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, kita buka Ethernet status, klik details. Nanti kita cek bersama-sama pada details nih, ada detailsnya. Dan setelah itu, nah di details sudah tercantum yaitu nama dari DNS, DHCP enable-nya yes, Internet Protocol version 4-nya sudah tercantum
sesuai dengan IP address-nya, subnet mask-nya juga sudah, gateway-nya juga sesuai, DNS, DHCP, dan Windows servernya sudah sesuai. Nah, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Ketika sudah sesuai, berarti langkah-langkah yang tadi yang kita kerjakan itu berarti sesuai dengan yang sudah diterapkan. Lalu pada activity ketiga yaitu tentang FTP. Nah, pada FTP ini kita pertama harus menginstal lalu mengkonfigurasinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memilih atau men-search server manager pada layar utama di Windows Server. Nah, setelah itu kita akan dalikan pada layar seperti ini, pada menu seperti ini. Nah, bakalan ada Manage, Tools, View, dan Help seperti DHCP tadi. Nah, kita tetap memilih Manage. Nah, ketika sudah memilih Manage, kita klik kanan, lalu kita pilih yang Add Rules and Features. Lalu di sini kita next saja before you begin ini. Pada bagian ini kita next saja. Lalu di install type-nya juga sama, kita pilih role based or feature based installations. Kita pilih next. Nah, di sini juga sama, di sini ada server selections. Kita pilih tetap pada select a server from the server full. Lalu ada nama Windows kita sendiri yang sudah kita pasang. Lalu next. Nah, di sini akan dialihkan kepada menu server rules. Nah, kita pilih server rules, lalu kita centang pada web server, lalu kita next. Nah, lanjut di sini kita akan pada bagian role service. Nah, di sini kita mencentang FTP seperti tadi, masih seperti tadi DHCP. Kita mencentang FTP server. Lalu kita next. Nah, jika sudah semuanya, maka akan menampilkan seperti ini, yaitu ada yang telah kita pilih tadi, yaitu web server, FTP server, dan FTP service. Lalu sini kita next saja. Nah, di sini adalah proses penginstalan. Kita klik saja install, dan installnya akan berproses. Jika berhasil akan seperti ini. Nah, setelah proses instalasi selesai, untuk melihat apakah FTP server yang sudah terinstall tadi terinstall dengan baik atau belum, kita dapat melihatnya pada bagian tools. Kita masuk saja kepada bagian Internet Information Service-nya. Nah, setelah kita klik, di sini akan muncul nama server yang sudah kita buat sebagai administration. Kita klik. Nah, di sini akan ada notification. Kita pilih yes saja. Kita centang do not show this message kalau perlu. Lalu di sini kita close saja. Nah, di sini pilih ask me later dan lalu akan tampil seperti ini. Nah, terlihat ada FTP pada bagian atas ya teman-teman. Jadi kalau sudah terlihat seperti ini berarti sudah tersedia dengan baik. Penginstalannya sesuai dengan yang kita lakukan. Selanjutnya atau aktivitas selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi DNS pada Windows Server 2012. Sebelumnya DNS itu adalah Domain Name System, yang dimana sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distribute database di dalam jaringan komputer. Nah, langkah awal kita untuk mengkonfigurasi DNS ini pada server Windows Server yaitu pertama kita seperti biasa masuk kepada server manager, lalu kita klik add rules and features. Ini dia teman-teman. Lalu kita klik.
Nah, di sini seperti biasa kita next saja. Nah, di sini kita pilih role based or feature based installations dan pilih next. Lalu di sini kita pada seleksi servernya kita gunakan select a server from the server pool. Seperti biasa kita sesuaikan dengan IP address yang dipakai pada server ini ya. Yang dipakai adalah 192.168.1.104 dan kita pilih next. Nah, di sini di sini kita akan dialihkan pada menu server roles seperti biasa. Di sini kita memilih DNS karena kita akan mengkonfigurasi DNS. Jadi kita memilih DNS server. Lalu kita klik next. Nah, akan muncul pop-up yaitu add features untuk merekomendasikan tools yang akan di-manage nantinya, yaitu tools DNS server. Jadi di sini kita memilih add features-nya. Kita klik add features. Lalu kita akan install web servernya agar DNS yang tadi kita bisa akses ke browser atau Google Chrome. Lalu kita pilih web servernya tadi, kita next sama seperti sebelumnya. Ini kita klik add features lagi. Lalu kemudian kita klik next saja. Nih udah, karena sudah kita pilih DNS server dengan web server, jadi kita langsung next. Nah, di sini kita klik next saja karena di sini kita tidak menambahkan fitur apapun. Kita next. Nah, di sini DNS server akan menyediakan standar method untuk penamaan DNS server dalam internet. Nah, di sini DNS server kita ini memungkinkan user lebih mudah mengenali situs yang sudah ada dalam internet. Jadi kita next saja, kita klik next. Nah, ini juga kita klik next saja karena web servernya hanya untuk mengakses DNS ke browser. Jadi next saja. Ini juga kita klik next saja. Nah, di sini akan ada konfirmasi dari rules-nya untuk service yang akan kita install. Dapat dilihat ini ada install, ada pada tools installnya. Lalu kita klik install. Nah, pada proses install ini akan berjalan dengan normal sampai kita melihat atau view installations progress berwarna biru ini dan akan menunjukkan full. Nah, nantinya setelah itu kita close saja. Nantinya setelah proses instalisasinya selesai, maka proses rules-nya tadi itu dapat dilihat pada server manager. Tapi server manager pada menu tools. Nah, kemudian kita pilih DNS. Nah, sudah tercantum DNS kalau memang installnya berhasil. Lalu, ketika sudah memilih DNS, tampilan DNS servernya yang sudah diinstal akan dapat dilihat seperti ini. Nah, kita bisa klik pada bagian server yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan nama host yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Lalu, kita pilih DNS. Kita perlu mengkonfigurasikan bagaimana server DNS akan bekerja sebelum menambahkan catatan lainnya. Jadi kita pilih tadi DNS tadi. Yang ini kita pilih DNS. Lalu pilih server DNS yang akan kita kelola. Lalu kita pilih action tadi. Kita pilih action dan pilih configurations DNS server. Nah, akan menampilkan konfigurasi servernya. Nah, kita klik next. Nah, di sini ada 3 metode untuk mengkonfigurasi DNS, yaitu ada forward lookup zona, forward and reserve lookup zona, dan ada root hints only. Nah, di sini kita pilih nomor 1, yaitu forward and lookup zona. Kita pilih next ketika sudah kita pilih. Nah, di sini kita pilih ini di server maintenance zona. Lalu kita di sini gunanya kita membuat server zona baru. Kita klik next.
Nah, ini zona barunya, kita harus menamainya sesuai dengan yang kita inginkan saja. Jadi di sini kita buat nama zona baru sesuai yang kita inginkan dan klik next. Nah, di sini kita akan membuat atau kita create zona file sebagai copy dari DNS yang kita sudah daftarkan sebelumnya. Nih, yang tadi nama zona tadi, lalu kita klik next. Nah, di sini selanjutnya ada dynamic update. Nah, di sini kita memilih do not allow dynamic updates supaya nanti digunakan secara manual saja, jangan otomatis. Lalu kita pilih next. Nah, di bagian ini kita memasukkan IP address server. Nah, nih sebelumnya ya, kita masukkan IP address servernya, kemudian kita klik OK. Lalu next. Nah, kemudian di sini mengkonfigurasi DNS-nya sudah dibuat sesuai dengan IP address yang kita sudah daftarkan tadi, sesuaikan, yaitu 192.168.1.114. Nah, ketika sudah sesuai, kita klik finish. Nah, ketika kita sudah menamakan DNS zona tadi, maka host tersebut bisa kita berikan inisial dengan nama DNS. Nih hostnya kita buat nama inisialnya dengan nama DNS, dan IP addressnya berikan IP address yang sesuai dengan tadi. Nah, kita add host. Nah, ketika kita sudah menambahkan DNS zona, maka host tersebut bisa kita beri inisial dengan nama DNS dan IP address berikan IP server yang sesuai dengan yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya tambahkan reserve zona untuk network yang akan didaftarkan nantinya. Jadi ini bisa pemanggilannya dengan menggunakan IP address. Nih ada new zone. Nah, ketika ada new zone tadi, kita akan mentranslasikan DNS tersebut sesuai dengan network yang terdapat pada server tadi. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih tipe zonanya. Yang kita pilih adalah primary zona. Jadi kita klik next. Nah, di sini kita pilih Internet Protocol versi 4-nya. Kita klik next. Nah, di sini kita masukkan network ID-nya yang dijadikan reserve lookup zone tadi. Jadi dalam ini kita gunakan IP kelas C. Kita pilih next. Nah, kita copy reserve zonanya yang dapat kita lihat pada ini. Kita copy ini, kita copy. Nah, dengan membaca IP address dibalik, dimulai dari belakang dengan hanya membaca networknya saja. Kita pilih next. Nah, di sini dynamic update-nya, reserve lookup zonanya. Kita pilih do not allow dynamic updates. Lalu kita next. Nah, di sini sudah komplit namanya reserve lookup zonanya dengan memperhatikan ringkasan ini. Nah, ini sudah sesuai, yaitu namanya yang sesuai dengan kita copy tadi tanpa ada networknya. Tipenya standar primary, lookup type-nya yaitu reserves. Nah, selanjutnya kita menambahkan pointer untuk reserve lookup zonanya. Nih, kita mengklik browser atau bisa juga mengisikan IP address-nya. Kita pilih new pointer. Nah, kita ini pengisian IP address-nya, IP servernya dengan hostname tadi. Lalu kita klik OK.